With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabar adik-adik semua yang menyaksikan video ini? Luar biasa. Oke, puji Tuhan semua kabar luar biasa. Begitu juga dengan abang dan kakak saat ini yang bertugas. Juga kabarnya adalah luar biasa. Oke adik-adik semuanya menyaksikan video ini, kita akan segera memulai ibadah pada hari Minggu ini. Dimanapun adik-adik menyaksikan video ini, kiranya adik-adik bisa fokus, siapkan Alkitab adik-adik. Kita akan memulai untuk ibadah dan kegiatan di Horongnu. Oleh sebab itu kita mengawali kegiatan hari ini dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik semuanya dalam kondisi yang sehat, pasti juga dalam kondisi yang sukacita dong. Oleh sebab itu mari kita semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Masih ingat dong adik-adik? Yo. Adik-adik semuanya tetap berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang masih Engkau berikan kepada adik-adik sekolah minggu, kepada orang tua, anak sekolah minggu, beserta dengan para guru sekolah minggu ya Bapa. Saat ini juga Tuhan Yesus kami berkumpul menyaksikan video kegiatan hari ini Tuhan, untuk kami bisa fokus bersama-sama beribadah dan melakukan kegiatan di Horongnu. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan dalam kegiatan ibadah dan juga aktivitas, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu pula ya Bapa kepada adik-adik dalam mendengarkan cerita Alkitab nantinya ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan hamba yang memberikan cerita Alkitab pada hari ini, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu pula supaya kami boleh membuka hati kami termasuk adik-adik dan boleh kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari setiap firman yang sudah kami dengarkan ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, sebelum mendengarkan cerita Alkitab, kita mau baca Alkitabnya terlebih dahulu ya. Yuk kita buka, boleh Kak? Oke. Adik-adik semuanya disiapkan Alkitabnya, Abang tunggu ya sampai 5. Abang hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah semuanya pegang Alkitabnya. Kita akan buka Alkitabnya dari kitab Yohanes. Yohanes itu dari kitab Perjanjian Baru, ya. Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sekali lagi ya Abang dan Kakak, Yohanes pasal 21
ayat 15 sampai 19. Sudah, yang masih belajar mencari ayat Alkitabnya, saya minta tolong kepada mama papa atau yang mendampingi membantu buka Alkitabnya. Abang dan kakak sudah? Sudah. Oke, adik-adik semua sudah? Iya, oke, kita akan membaca secara bergantian ya adik-adik semuanya. Seperti biasa, nanti abang yang ayat ke-15, kemudian adik-adik beserta abang dan kakak yang lainnya di ayat 16, begitu sampai ayat ke-19. Oke, abang mulai duluan ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Katanya kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau hendaki. Tetapi jika engkau sedang berjalan tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Ayat ke-19, adik-adik dan abang dan kakak kita baca bersama-sama ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Halo adik-adik semuanya, ada yang pernah dengar lagu ini enggak ya? Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Ayo, iya betul, pasti banyak yang tidak pernah dengar lagu ini ya. Karena itu tadi lagunya yang lagu anak-anak zaman dulu, judulnya adalah Aku adalah anak gembala. Nanti adik-adik boleh tanya mama atau papanya untuk disetelkan lagunya ya. Nah adik-adik semuanya, ngomong-ngomong tentang gembala, ada yang tahu nggak apa itu gembala? Iya, betul sekali. Gembala adalah orang yang bertugas untuk memelihara, menjaga, sampai merawat hewan peliharaannya. Ada hewan peliharaannya itu domba, sapi, kerbau, dan masih banyak lainnya. Nah, adik-adik semuanya, gembala itu yang selalu menuntun hewan peliharaannya. Sehingga hewan peliharaannya itu pasti mengikuti arahan daripada gembalanya tersebut. Kalau gembalanya bilang ke kanan, maka hewan peliharaannya ke kanan. Kalau gembalanya bilang ke kiri, maka hewan peliharaannya pun ke kiri. Terus juga kalau misalnya gembalanya memanggil dengan kode dari gembalanya, maka hewan peliharaannya akan langsung jujuk berkumpul ke gembalanya untuk nanti gembalanya menuntun mereka pulang masuk ke kandangnya. Nah adik-adik, begitu juga dengan adik-adik semuanya. Adik-adik juga punya gembala yang baik. Gembala yang luar biasa hebatnya. Kalau kita lagi sedih, kita meminta kekuatan dari gembala kita. Kalau kita lagi sakit, kita minta kesembuhan dari gembala kita. Siapakah gembala kita adik-adik semuanya? Iya, betul sekali. Gembala yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adanya di mana adik-adik? Di sorga. Betul sekali. Tuhan Yesus sudah banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Kalau kita lagi gelisah, apa yang harus kita lakukan? Bahkan Tuhan Yesus itu mengajarkan kita tentang memaafkan, tentang saling mengasihi, dan lain sebagainya.
Akan tetapi ada yang berbeda adik-adik untuk ayat hari ini. Apa ya Bang yang berbeda? Adik-adik kan kita sudah sama-sama tadi ya membaca ayat Alkitabnya. Di dalam ayat Alkitab ini Tuhan Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku," kepada seorang tokoh Alkitab pada hari ini. Kepada siapa? Betul sekali, kepada Petrus atau biasa dikenal Simon Petrus. Berapa kalikah Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus? Berapa kali? Apa? 1 kali? 2 kali? Betul, 3 kali Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Karena Tuhan Yesus mau setiap murid-muridnya, termasuk Simon Petrus, untuk melakukan, untuk mengajarkan perbuatan baik kepada orang-orang di sekitarnya, kepada jemaat yang mengikuti dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nantinya akan meninggalkan murid-muridnya. Sehingga Simon Petrus harus melakukan apa yang sudah diajarkan Tuhan selama dia mengikuti Tuhan di dalam dunia ini. Ya, mulai bagaimana cara berdoa yang baik, bagaimana cara memberikan persembahan yang baik, dan masih banyak lainnya. Nah, adik-adik semuanya, perintah gembalakanlah domba-dombaku ini berlaku tidak hanya untuk Simon Petrus saja, tapi berlaku untuk adik-adik semua yang menyaksikan video ini, kepada mama dan papa, bahkan kepada abang dan kakak guru sekolah minggu, dan kepada seluruh manusia ciptaan Tuhan, supaya kita mengembalakan orang-orang di sekitar kita. Maksudnya mengembalakan hal ini adalah kita mengajarkan hal-hal yang baik tentang firman Tuhan, karena di dalam Alkitab inilah seluruh perkataan Tuhan itu diajarkan. Seluruh perbuatan-perbuatan baik itu harus kita lakukan. Nah, mengapa ya kok kita harus menjadi gembala bagi orang-orang di sekitar kita? Ada 2 hal adik-adik semuanya. 1, kita menjadi gembala supaya semakin banyak orang yang diselamatkan dari dosa. Kenapa? Supaya dia semakin mengenal tentang Tuhan Yesus dan supaya tetap dia terhubung, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua adalah supaya semakin banyak, ya, abang sampai bilang banyak, bukan banyak lagi, semakin banyak orang yang bersuka cita, orang yang mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus layak untuk dimuliakan, karena Tuhan Yesus layak untuk disanjung tinggi, karena Tuhan Yesus layak untuk dipuji dan disembah. Nah, adik-adik semuanya sebagai gembala, adik-adik semuanya walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa berperan sebagai gembala dengan cara adik-adik menunjukkan perbuatan-perbuatan baik dari hal-hal yang kecil kepada orang-orang di sekitarnya. Mulai dari keluarga, kepada adiknya, mama dan papa, atau juga kepada kalau punya asisten rumah tangga, kepada mbaknya, atau kepada supirnya dan lain sebagainya. Sapa supirnya, "Selamat pagi Pak," atau kepada mbaknya, "Apa kabar Mbak, bagaimana hari ini?" dan lain sebagainya. Kalau mau minta tolong, ucapkan minta tolong, jangan bilang "Mbak ini," tapi "Mbak minta tolong ya begini," dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus adik-adik lakukan sebagai gembala yang baik walaupun adik-adik masih usianya sangat kecil. Hal lain yang bisa adik-adik lakukan ketika adik-adik menjadi gembala menunjukkan perbuatan baik adalah mengingatkan mama dan papanya kalau setiap hari Minggu harus ibadah. Kalaupun tidak bisa secara ketemu di gereja, adik-adik dan mama papa bisa ibadah online. Terus kemudian ikut baca Alkitabnya, memberikan persembahannya. Terus kemudian ikut bernyanyi lagu-lagu yang ada di ibadah tersebut. Nah, adik-adik semuanya, oleh sebab itu sebagai adik-adik yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari dosa, maka adik-adik harus mau menjadi gembala yang penuh sukacita. Melakukan perbuatan baik tidak ada habisnya, dan melakukan perbuatan baik itu harus penuh dengan sukacita. Menjadi gembala yang baik juga harus giat dan rajin melakukan 3 hal yang selalu diingatkan.
yaitu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga rajin menyanyikan lagu-lagu gereja atau lagu-lagu sekolah minggu. Itu adik-adik yang bisa Bang sampaikan. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik semuanya, karena hari ini terkait dengan gembala yang baik supaya semua orang selamat dan semua orang bersuka cita, dan kita mau belajar melakukan menjadi seorang gembala seperti gembala abadi kita, yaitu Tuhan Yesus, maka tugas kita hari ini adalah menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana ya Bang? Ayat hafalannya dari Yehezkiel 34 ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 16. Yang isinya adalah, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Yehezkiel 34 ayat 16. Kataku di situ menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Nanti adik-adik semuanya menghafalkan hafalannya, silakan pakai gerakannya, terus kemudian nanti minta tolong mama dan papanya untuk memvideokannya lalu kirim ke grup orang tua Horong. Terima kasih, dadah. Oke adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, termasuk sudah mendengarkan untuk tugasnya atau aktivitasnya. Sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu ya video klip berikut ini. Shalom, aku Philip dan papaku akan menyanyikan lagu sekolah minggu untuk semua teman-teman dan guru sekolah minggu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Nah, adik-adik semuanya, kita akan segera mengakhiri kegiatan di Horongnu pada minggu ini. Kita semua akan mengumpulkan persembahan serta bernyanyi penutup. Kita akan bernyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian ke Rumahmu. Oh, Yoba, mainkan. Ucapan syukur
kita akan bersama-sama berdoa penutup, lalu nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik semuanya, abang dan kakak, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat dan anugerah serta kuasa Roh Kudus-Mu kepada adik-adik, kepada orang tua dan juga pendamping beserta dengan kami, guru-guru Horongnu. Tuhan, kami boleh beraktivitas dan beribadah di Horongnu pada hari ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Tuhan Yesus juga memberkati Tuhan, adik-adik dalam segala aktivitasnya ya Bapa di masa saat ini ya Bapa. Walaupun masih pandemi COVID-19, Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang tetap menjagai, Tuhan Yesus yang tetap memberikan kesehatan kepada kami ya Bapa. Dan kiranya juga Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh mendampingi kami dalam kami tetap menjadi anak yang taat menjalani protokol kesehatan Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari. Kau berkati juga Tuhan, orang tua ataupun pendamping dari adik-adik sekolah minggu ya Bapa, berikan tetap kesehatan, kelancaran rezeki ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan, abang dan kakak, guru sekolah minggu Tuhan, baik dari Horongnu dan juga Horong lain, mulai dari Horong Samuel, Joshua, kemudian dari Horongnu sendiri, dari Horong Abraham, serta Horong Musa ya Bapak. Berikan tetap kesehatan, kekuatan, serta kelancaran, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Terima kasih untuk segala anugerah dan berkat yang Kau berikan ya Bapak. Ampuni segala perbuatan dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapak, supaya berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.